terkait dengan kondisi kekinian, al-mauqifu minal kuffar, sikap kita terhadap orang-orang kafir. Alhamdulillah, sepanjang kasus penistaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, tidak pernah ada seorang muslim pun yang menistakan Yesus dan Tuhan-Tuhan yang lain. Gak pernah dibalas demikian. Kenapa? Karena kemuliaan dari ajaran ini mengajarkan tentang nilai-nilai akhlak. Ketika satu orang kafir Prancis ini mempertontonkan karikatur Nabi di depan kelas dan dia dibunuh oleh muridnya, kita melihat bagaimana Islam yang diserang dan pelakunya langsung dibunuh. Tapi ketika ada seorang kafir di Selandia Baru membantai umat Islam satu masjid, sehebat apapun manusia ingin menistakan Nabi, mereka tidak akan mampu. Ini satu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda dalam hadis yang sahih, ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ya, oleh karena itu sebelum jauh kita masuk ke dalam wilayah hukum pemerintah, kita kembali kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi masing-masing jaga keluarganya, jaga dirinya, maka insya Allah beban pemerintah tersebut akan berkurang. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam kajian. Dan ini secara otomatis juga terkait dengan kondisi kekinian. Al-mauqifu minal kuffar, sikap kita terhadap orang-orang kafir. Dan sekarang sedang hangat persoalan pelecehan Islam karena ada seorang presiden di Prancis mengizinkan kantor-kantor pemerintahan untuk memproyeksikan di gedung-gedung pemerintah itu karikatur dari majalah Charlie Hebdo yang menistakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama, sehebat apapun manusia ingin menistakan Nabi, mereka tidak akan mampu. Ini satu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda dalam hadis yang sahih, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, artinya bermimpi bertemu denganku, melihatku, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak mampu untuk menyerupakan diri denganku. Jangankan manusia, jangankan karikatur yang menggambar di Charlie Hebdo, bahkan setan yang punya keterampilan untuk mengubah bentuk dalam wujud apapun, itu tidak mampu menyerupakan diri dengan Nabi. Setan bisa menyerupakan diri dengan salah seorang di antara kita yang hadir. Dalam sejarah, dulu setan itu pernah menyerupakan diri dalam wujud Asiyah, istri Firaun. Kenapa demikian? Karena istri Firaun ini, Asiyah ini, sebelum diperistri oleh Firaun, adalah seorang wanita yang taat dan ayahnya seorang yang taat, mukmin. Karena kecantikan wajahnya menyebabkan Firaun ngiler. Dibayangkan kecantikan seorang wanita yang menyebabkan raja sekelas Firaun jatuh cinta padanya. Diajukan lamaran dengan iming-iming harta, kekuasaan, fasilitas dan lain sebagainya. Ditolak mentah-mentah. Ketika jalur tabsyir tidak mampu, maka Firaun beralih kepada metode tanzir. Dikeluarkan ultimatum dan ancaman. Bila lamaran Firaun tidak diterima oleh Asiyah dan keluarganya, maka orang kampungnya itu akan dibunuh semua. Karena ancaman ini, demi menjaga keselamatan orang lain, Asiyah terpaksa menerima lamaran Firaun.
Tetapi Asia tidak bersedia untuk bersentuhan dengan Firaun. Maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Wahai Tuhanku, bangunkan untukku sebuah rumah di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, selamatkan aku dari Firaun dan semua aktivitasnya. Wa najjini minal qaumidh dhalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Doa ini diijabah oleh Allah. Maka saat itu Allah perintahkan seorang setan, jin, untuk menyerupakan diri seperti Asia dan mendampingi Firaun untuk tidur di malam hari, seolah-olah itulah Asia istrinya, dan Asia selamat. Apa maknanya? Jin itu mampu menyerupakan diri sedetil mungkin dengan Asia sampai Firaun tidak tahu bahwa itu jin. Mampu. Maka karena Asia tidak pernah tidur dengan Firaun, tidak pernah bersentuhan dengan suaminya, Asia tidak hamil. Karena tidak hamil, tidak punya anak. Tidak punya anak ini ternyata juga masuk dalam grand design dari Allah Ta'ala untuk memuluskan langkah seorang bayi Bani Israel masuk ke dalam istana Firaun, Musa alaihissalam. Begitu bayi Musa lahir, apa kata Allah? In khifti alaihi fa'alqihi fil yammi ya'khuzhu aduwwun li wa aduwwun lah. Wahai ibunya Maryam, wahai ibunya Musa, bila engkau khawatirkan keselamatan bayimu, maka campakkan ia ke dalam sungai, fil yammi, dalam aliran sungai Nil. Ya'khuzhu aduwwun li wa aduwwun lah. Nanti dia akan dipungut oleh musuhku dan musuhnya. Tidak mungkin bayi Bani Israel aman masuk istana Firaun yang sedang membasmi bayi Bani Israel, kecuali karena ada suatu sebab, kecintaan pasangan suami istri untuk mendapatkan anak. Dan Firaun sangat cinta kepada Asia, tapi Asia tidak punya anak. Maka dia pungut bayi ini, langsung dia temui Firaun dengan pernyataan, mudah-mudahan anak ini bermanfaat untuk kita dan kita angkat dia menjadi anak. Firaun paham psikologi istrinya, maka melengganglah bayi ini masuk dalam istana Firaun. Skenario dari Allah Ta'ala. Jin mampu menyerupakan diri dengan siapapun, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Maka saat kita kecil dulu, ketika senang membaca sejarah Nabi dalam bentuk karikatur, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, setiap Nabi diilustrasikan dalam wujud tertentu. Ada wujud Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, kecuali Nabi Muhammad tidak pernah dibuat karikaturnya. Ketika sampai pada dialog Nabi Muhammad, hanya digambarkan berbentuk cahaya tertulis nama Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu menyerupakan diri dengan Nabi Muhammad. Maka siapapun yang digambarkan oleh karikatur majalah Charlie Hebdo, itu sudah pasti bukan Muhammad. Nabi selamat dari perkara ini. Itu satu masalah. Masalahnya, niat mereka menghina Nabi. Pertanyaannya, apakah kita sebagai muslim ini tersinggung atau tidak? Bukan persoalan Nabi terhina atau tidak. Tidak ada yang mampu menghina Nabi. Tapi ketika ada pihak yang berusaha untuk menghina Nabi, kita tersinggung atau tidak? Maka kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian sehingga saya, kata Rasulullah, lebih ia cintai daripada ayah dan ibunya, daripada anak dan cucunya, dan daripada manusia seluruhnya. Sayangnya, inilah mauqiful muslim minal kuffar. Sekarang ini banyak orang yang mengaku Islam, saat kapasitas dirinya diusik, murkanya itu luar biasa. Saat jabatannya diganggu, marahnya luar biasa. Saat organisasinya disebut, dia memaki luar biasa. Tetapi ketika Rasulullah dihina, dia santai-santai saja. Maka dalam aturan internasional, ketika kita tidak mungkin menyerang sebuah negeri atas perlakuan mereka terhadap Rasulullah, atas penghinaan mereka terhadap simbol-simbol Islam, apa yang dapat kita lakukan? Kita baca sejarah dulu. Ketika kerajaan Turki Utsmani pada saat di Prancis, dari dulu Prancis itu memang bermasalah, ingin membuat sebuah opera sandiwara untuk memperolok-olok Nabi,
sampai informasinya kepada Raja Turki di kala itu, langsung dia panggil duta besar Turki dengan ancaman, bila negerimu mengizinkan praktek ini terjadi, maka kami dari Turki akan menginvasi kalian. Saat itu belum ada PBB dengan segala protokolnya. Apa yang terjadi? Raja Prancis di saat itu melarang, tidak boleh di Prancis ada sandiwara memperolok-olok Nabi, dan orang-orang yang akan membuat sandiwara ini diusir dari negerinya, pindah ke Inggris kalau tidak salah, untuk meredam emosi dari Raja Turki. Tapi hari ini kita tidak bisa invasi sebuah negeri karena kita akan berhadapan dengan PBB, apalagi Turki yang bergabung dalam NATO. No action, talk only. Yang tidak ada aksi, hanya bicara-bicara saja. Apa yang terjadi? Kita tidak mungkin perang angkat senjata, apalagi senjata kita tidak laku. Keris dengan bambu runcing itu nggak dipakai lagi sekarang. Hanya tinggal satu, kecintaan kita kepada Rasulullah diwujudkan dalam bentuk muqata'ah ataupun boykot. Maka alhamdulillah kita tidak ada lagi Aqua, walaupun bahasanya masih Prancis, Le Minerale. Bahasanya masih bahasa Prancis. Kenduri kita pun masih ala Prancis. Tetapi intinya kenduri itu tidak ada keuntungan apapun bagi Prancis, kenduri kita. Hanya baru untung mereka apabila produk-produknya itu kita beli. Maka sekarang serendah-rendah keimanan kita adalah ikut memberikan motivasi kepada orang yang sedang memboikot produk-produk dari Prancis. Dibuat, dirilis datanya. Ada produk, biasanya kecantikan, sebab Prancis itu memang negara Eropa sejak dari zaman dahulu bermasalah dengan kebersihan. Mereka itu jarang mandi karena badan mereka berbau. Mereka antisipasi dengan menciptakan parfum yang wangi-wangi. Makin wangi parfumnya menunjukkan makin jarang mandinya. Ditutup aroma badan itu dengan minyak wangi. Umat Islam yang kemudian menaklukkan Eropa mengajarkan mereka kebersihan, tentang potong kuku, tentang mandi, tentang berwuduk dan menggunakan air. Kita Islam yang ajarkan dunia ini tentang kebersihan. Tapi hari ini orang-orang Eropa itu ingin membalikkan kembali keadaan dengan meninggalkan air. Maka kita cuci tangan sekarang tidak lagi pakai air, cukup dengan hand sanitizer. Mandi sekarang nggak pakai air lagi, sudah diciptakan semacam lotion, tinggal semprot saja di badan, itu sudah cukup pengganti mandi. Islam satu-satunya yang mengajarkan tentang penggunaan air. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Sekalipun Islam juga membuka peluang bersuci dengan menggunakan media benda padat, sehingga di tempat-tempat tertentu saat kita buang air kecil, saat kita buang air besar, disediakan tisu, tidak lagi menggunakan air. Biasanya itu di tempat-tempat elit, hotel-hotel mewah bintang 5 ke atas, di restoran-restoran mewah. Tapi yang di warung kopi pinggir kampung, pinggir jalan tetap menyediakan air, nggak ada tisu. Kenapa? Karena orang kaya merasa bahwa standar hidup gaya Eropa itulah sebagai kebangsawanan mereka. Sedangkan yang pakai-pakai standar Islam ini dianggap orang kampung. Maka mereka mulai beralih dari makan pakai tangan tuntunan Islam kepada makan pakai sendok tuntunan Eropa. Padahal kedokteran membuktikan bahwa makan dengan cara Islam yang pakai tangan inilah lebih sehat dan lebih steril dibandingkan makan pakai sendok. Logikanya jelas. Sendok itu sebersih dan semahal apapun, dia berpindah tangan. Sendok di rumah kita dipakai oleh kita, dipakai oleh istri, dipakai oleh anak, datang tamu dipakai oleh tamu. Kita datang ke warung kopi lebih parah lagi, berpindah-pindah sendoknya. Catering berpindah-pindah makannya. Maka untuk menjaga privasi di rumah-rumah orang mewah tersebut ditulis inisial. Makin ditulis inisial makin sial. Kenapa? Inisial itu sial. Ya, ditulislah papa, mama. Kenapa? Agar sendok papa dipakai oleh papa, sendok mama dipakai oleh mama. Nggak boleh berganti sendok. Tapi pertanyaannya, bukankah tidak ada jaminan bahwa sendok itu benar-benar steril? Kenapa? Karena pembantu rumah tangga ketika marah pada majikannya tidak ada sarana untuk membalas dendam kecuali lewat perangkat alat makan. Karena tadi pagi dia dimarahi oleh majikannya tanpa sebab, dia tidak bisa balas dendam untuk balas memaki, langsung dipecat, dipotong gaji. Akhirnya dibalas melalui sendok.
Sendok majikannya ini tidak dibasuh, tetapi dipakai untuk membersihkan kotoran ayam dan lembu, gelap dan kepeduk nan cok. Ini contoh sederhana. Tapi tangan itu sejorok apapun, daftar riwayat hidupnya kita tahu, dipakai untuk apa saja kita tahu, bersentuhan dengan apa saja kita hafal. Maka dari sisi ini saja sungguh tangan itu lebih baik daripada sendok. Maka sekarang diganti, Islam ajarkan air walaupun boleh pakai tisu, tapi bila harus bertanya antara air dengan tisu mana lebih bagus, tetap air lebih bagus, karena air menghilangkan zat najisnya dan air menghilangkan sifat najisnya, sedangkan tisu hanya menghilangkan zat, tidak menghilangkan sifat. Makanya yang dibasuh dengan air hilang zat, hilang bau. Yang dilap menggunakan tisu menghilangkan zat, tidak menghilangkan bau. Sehingga terasa saat kita berpapasan dengan orang-orang kaya elit sekarang ini, baunya itu aneh-aneh, hanya CBE. Ini prinsip dasar. Maka ada mauqiful Islam, bagaimana sikap kita sebagai muslim terkait dengan pelecehan-pelecehan ini. Apa yang dinyatakan di sini? Yajibu ayyu'adiyal muslimul kuffara. Orang Islam wajib untuk memusuhi orang-orang kafir, bukan orangnya tetapi kekufurannya, karena kuffar bentuk jamak dari kafirun. Kafir itu sebuah sifat yang melekat pada sebuah zat, manusia orangnya, kufrun sifatnya, disebutlah kafir. Fayakrahuhum lima talabbasu bihi min kufrin, maka dia benci orang kafir itu karena mereka berpakaian dengan sifat kufur, bukan karena orangnya tapi karena perilakunya. Makanya Islam tidak mengizinkan siapapun penganut dan pengikutnya untuk melaknat, mengutuk fulan dan fulin, apapun makhluknya, kecuali iblis. Maka hanya iblis yang boleh kita katakan laknatullah. Tidak boleh kita bertemu seorang kafir, separah apapun kafirnya, si fulan laknatullah. Kenapa? Lasta tub'asul la'anan, engkau tidak diutus oleh Allah untuk mengutuk, tetapi engkau diutus oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Sedangkan makna laknat adalah at-tardu minar rahmah, mengusir hamba Allah dari kasih sayangnya. Yang kita perangi bukan manusianya, tetapi sifat kekufuran yang melekat padanya. Wa alaihi ayyuhariba hadzal batila wa ahlahu bil qawli wal bayan. Maka wajib kepada seorang muslim untuk memerangi kebatilan sifat kufur ini dan pelaku-pelakunya. Dengan apa? Bukan hanya sebatas dengan mengangkat senjata, karena peperangan di dalam Islam bukan hanya tentang perang senjata. Sekarang kita kenal ada perang diplomasi, ada perang dagang, ada banyak jenis perang, mulai dari perang dingin sampai perang panas. Saat dulu kita sebut Amerika dengan Uni Soviet perang, itu namanya perang dingin. Nggak pernah mereka secara langsung konfrontasi di medan perang. Mereka hanya provokasi-provokasi saja, lalu mendanai negara-negara boneka untuk berperang dengan strategi politik dan dengan menggunakan senjata mereka. Amerika kembangkan liberalisme ke seluruh dunia, dan Uni Soviet saat itu mengembangkan sosialisme ke seluruh dunia. Itu perang dingin, juga disebut perang. Lalu kenapa ketika bahasa Arab menyebutkan harbun hayuharibu, kita hanya terbayang perang angkat senjata, padahal perang itu ada banyak kasusnya. Seperti orang bersilat, silat itu tidak mesti hanya gerak badan untuk mengeluarkan jurus-jurus, karena ada yang namanya silat lidah. Silat lidah itu nggak ada kontak fisik, nggak pernah dua orang yang bersilat lidah, lidahnya beradu, tapi disebut bersilat lidah katanya. Maka ada pemahaman dari sisi bahasa yang harus dipahami dengan sangat baik. Maka apa yang diperangi? Bil qawli wal bayan, dengan ucapan dan dengan penjelasan. Begitu bertemu dengan orang kafir yang menentang Islam, sampaikan kepada mereka dengan ucapan yang baik, dengan penjelasan yang logis. Maka dakwah ini lebih mudah diterima bil bayan daripada menggunakan kekerasan. Makanya Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman menegaskan, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, Allah yang Maha Rahman, dengan sifat rahmannya diajarkan Al-Quran. Khalaqal insana wa 'allamahul bayan, ia ciptakan manusia dan kepadanya diajarkan keterampilan berbicara. Maka mengasah keterampilan berbicara itu adalah salah satu usaha untuk
menjalankan dakwah, karena prinsip dakwah menyampaikan tabligh. Bi ayyad'uhum ilal haq, dengan mengajak mereka kepada kebenaran, wa yashra lahum ma hum fihi min dhalal, dan menjelaskan kepada orang-orang kafir itu tentang kesesatan yang mereka berada di dalamnya. Wa ya'ridu lahumul haqqa 'ardan qawiyyan naqiyan, dan memaparkan kepada mereka tentang kebenaran dengan uraian yang kuat dan rasi yang bersih. Bayangkan dialog Nabi dengan musuh-musuhnya itu dengan bahasa yang menyebabkan mereka tidak punya peluang untuk membantah. Walaupun kadang-kadang serangan mereka secara bahasa itu hanya untuk olok-olok saja. Ketika seorang kafir Quraisy bertemu dengan Nabi, Yahudi mohon maaf, bertanya, bismillah, wahai Muhammad, kenapa kita tidak boleh kufur dan berbuat maksiat? Kata Nabi, karena dilarang oleh Allah dan yang melakukannya itu masuk neraka. Maka dijawab oleh orang kafir ini, wahai Muhammad, untuk apa kita takut kepada neraka bila Allah Ta'ala telah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, bersegeralah untuk ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Kata orang kafir ini, kenapa kita harus takut masuk neraka kalau surga sudah seluas langit dan bumi? Ditanya oleh Nabi, apa masalahnya? Kata orang kafir ini, kalau surga sudah seluas langit dan bumi, berarti neraka nggak ada tempat lagi, habis terisi surga semuanya. Pertanyaan ulo-ulo dijawab oleh Nabi jika dengan ulo-ulo. Subhanallah, fa ainal lailu idza ja'an naharu, hanya karena engkau berfikir surga sudah menghabiskan lapak seluas langit dan bumi, lalu engkau membayangkan tidak ada tempat untuk membangun neraka, lalu kemana hilangnya malam saat datangnya siang, kata Nabi. Jawaban ini bukan sebuah jawaban kebenaran, hanya jawaban ulo-ulo di saat manusia tidak tahu bahwa bumi ini bulat. Kalaulah sekarang kita bertanya demikian, fa ainal lailu idza ja'an naharu, kemana hilangnya malam bila datang siang menjelang, bila siang datang menjelang? Orang ini akan jawab, kalau siang datang ke Aceh, malam ke Amerika. Tapi di saat itu ini bukan tentang kebenaran, karena yang bertanya ulo-ulo, yang penting bisa terdiam dan terbungkam, tidak bisa menjawab. Sama seperti dialog Nabi Ibrahim dengan Namrus. Ketika Nabi Ibrahim dakwahkan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Namrus katakan, kalau begitu saya Tuhanmu, karena saya yang menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang budaknya, satu dipancung mati dan satu dibiarkan hidup. Jadi saya menghidupkan dan saya mematikan. Nabi Ibrahim tidak berbicara tentang mematikan dan membiarkan hidup. Nabi Ibrahim sedang berbicara tentang menghidupkan dan mematikan. Sedangkan Namrus hanya membunuh dengan membiarkan hidup. Tapi beliau tidak ingin berlama-lama berdebat dengan hal-hal yang sepele seperti ini. Maka beliau beralih kepada sesuatu di luar dari jangkauan Namrus. Oke, saya akan sembah kamu sebagai Tuhan, tetapi Tuhanku itu ya'ti bisyamsi minal masyriq, menggerakkan matahari berjalan dari timur, fa'ti biha minal maghrib, kalau benar engkau Tuhan, balik arusnya, matahari berjalan dari barat ke timur. Fabuhitalladzi kafar, orang kafir ini terbungkam, terdiam. Maka sekarang ketika Emmanuel Macron tersebut dengan alasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi menyatakan sah-sah saja untuk membuat karikatur tentang Nabi, Emmanuel Macron ini dibungkam hanya karena ada seorang non-muslim yang lain, Presiden Brazil kalau tidak salah, melecehkan istrinya dalam bentuk yang lain. Dia marah saat istrinya dinistakan, tapi dia merasa tidak mau tahu tentang bahwa umat Islam tersinggung ketika Nabi Muhammad dinistakan. Maka balasan min jinsil amal, ini bentuk dialog, ini bentuk peperangan. Maka sekarang kita barangkali tidak mampu menggambarkan hal-hal yang aneh, sebab kita memang tidak diizinkan oleh Nabi dan oleh Allah Ta'ala untuk menistakan Tuhan yang lain. La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian caci maki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah,
karena caci maki kalian terhadap Tuhan-Tuhan tersebut akan menyebabkan mereka membalas mencaci Allah dengan sikap bermusuhan tanpa adanya ilmu. Maka alhamdulillah, sepanjang kasus penistaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, tidak pernah ada seorang muslim pun yang menistakan Yesus dan Tuhan-Tuhan yang lain. Gak pernah dibalas demikian. Kenapa? Karena kemuliaan dari ajaran ini mengajarkan tentang nilai-nilai akhlak. Ketika satu orang kafir Prancis ini mempertontonkan karikatur Nabi di depan kelas dan dia dibunuh oleh muridnya, kita melihat bagaimana Islam yang diserang dan pelakunya langsung dibunuh. Tapi ketika ada seorang kafir di Selandia Baru membantai umat Islam satu masjid, pernahkah ada umat Islam yang kemudian menyatakan bahwa karena agamanya Kristen Protestan atau Kristen Katolik kemudian dinisbahkan pada agama? Kita tetap profesional dan sesuai proporsionalnya. Inilah kelebihan akhlak Islam yang luar biasa sekali, ya kan? Kita tidak membenci kafir dalam kapasitas orangnya, karena Rasulullah, dakwah beliau di awal-awal dilindungi oleh seorang kafir wasani yang menyembah berhala, Abu Talib, yang melindungi dakwah Nabi. Nabi tidur di rumah Abu Talib, Nabi makan di rumah Abu Talib, Nabi bersahabat dengan Abu Talib. Apakah karena Abu Talib menyembah berhala lalu Nabi penggal Abu Talib? Tidak. Inilah dakwah Islam. Maka saat disebutkan memerangi mereka, tidak harus dipahami dengan kekerasan bersenjata. Memerangi itu dengan pemikiran, dengan tingkah laku, dan dengan keteladanan. Fanahnu wa in kunna nubghidul kafirin, maka kita sekalipun membenci orang-orang kafir, illa annana nuhibbu lahumul hidayata wa narjuha lahum. Sekalipun kita membenci orang kafir, tapi kita dianjurkan untuk mencintai agar berharap mereka itu dapat hidayah. Maka ada sebagian yang salah mempersepsikan, justru menyalahkan umat Islam yang sedang membalas penistaan dari Macron tersebut dengan boikot, dengan ajakan daripada kita boikot, bukankah lebih baik kita mendoakan agar Macron itu dapat hidayah? Seolah-olah mulia sekali akhlaknya. Termasuk di antara pelopornya itu adalah Abu Janda, tetap menunjukkan kecintaannya kepada Perancis. Tidak, ini dua perkara yang berbeda. Tidak ada orang yang bersedia damai kecuali berhadapan dengan musuh yang siap untuk berperang. Maka salah satu jalan untuk mendapatkan hidayah adalah tunjukkan egalitas kita, bahwa kita ini orang-orang yang berkelas, kita mempunyai kekuatan. Walaupun ada banyak pengamat yang katakan bahwa boikot umat Islam di Arab terhadap produk Prancis itu tidak berpengaruh, karena pangsa pasar produk Prancis di Arab itu hanya 30% saja. Tapi bukti menunjukkan sebaliknya. Ketika mereka diboikot di Arab, maka pengamat-pengamat ekonomi menunjukkan grafik bahwa semua perusahaan-perusahaan Prancis sahamnya itu turun. Luar biasa, muqata'ah, boikot. Maka kalau tidak mampu berdakwah mengangkat senjata, maka dakwahkan untuk muqata'ah, memboikot. Ada banyak hal yang harus diboikot. Mungkin dari sisi Prancis ini demikian. Yang kedua, dari sisi ekonomi lokal kita di Indonesia, betapa banyak pedagang-pedagang kita tersebut menjadi mati suri karena kalah modal dibandingkan pedagang-pedagang asing. Kita lupa bahwa Carrefour tersebut dari Prancis, setiap kali ke Medan orang Aceh tetap mainnya di Carrefour, Medan Fair. Nah, kalau mau cari orang Aceh di Medan, undanginan. Itu semua orang Aceh akan terlihat. BL, semua orang Aceh akan terlihat. Enggak perlu belajar bahasa Indonesia datang ke sana. Orang Aceh mendomet. Tetap permainannya Carrefour. Kita lupa bahwa itu merek Perancis. Sekedar cuci mata silakan, berbelanja cindoi murah pasar Aceh. Nah, kita boikot muqata'ah. Untuk lokal, maka kita diajak untuk kembali berbelanja ke warung tetangga. Kita lebih senang membeli kopi dari warisan penjajah daripada membeli kopi made in Indonesia. Belanja saya di warung tetangga. Nah, saya sudah sejak lama, lebih dari 5 tahun tidak pernah berbelanja lagi di Alfamart, Indomart, dan yang mamatnya. Dan saya sudah haramkan untuk diri sendiri kecuali dalam kondisi darurat. Darurat sekali di Jakarta dulu dalam perjalanan naik Grab menuju bandara, ternyata di jalur itu tidak ada lagi yang jualan air mineral Asongan. Akhirnya terpaksalah saya katakan pada sopir Grabnya, colong masuk ke swalayan sementara saya mau berbelanja.
Begitu masuk, saya digugat oleh sopir Grab nih, karena dia melihat penampilan saya Ustadz, mau kopiah. Dia bertanya, Ustadz berbelanja juga di Indomaret? Padahal dia yang hentikan mobil di situ. Oh, dia jalanin. Ustadz berbelanja juga di Indomaret. Saya katakan, saya sudah lama sekali tidak pernah berbelanja di Indomaret, kecuali karena hari ini Anda parkir di sana, Bu. Oh ya, minta maaf, Ustadz, Bu. Nah, karena dia sebenarnya sedang mengkampanyekan juga. Maka saya sampaikan ke beliau, sebenarnya saya tidak mau bayar Grab ini. Kalau saya tahu bahwa Anda yang datang, saya minta nomor telepon Anda, hanya minta saja berapa tarif per si Grab, dan saya akan bayar kepada Anda, tidak perlu bayar kepada Grabnya. Nah, baru dia paham tentang dakwah kita. Maka kenapa harus memperkaya orang lain kalau kita bisa memperkaya tetangga? Karena seburuk-buruk pengusaha Islam dia bayar zakat, sebaik-baik pengusaha non muslim dia tidak pernah bayar zakat. Oh, ada Pak Ustadz, kemarin ketika Basuki Cahayapurnama jadi gubernur DKI, beliau juga sembelih kurban. Nggak ada kurban dari non muslim, itu hanya namanya kurban saja. Jadi tetap kita usahakan untuk memberdayakan ekonomi sesama muslim. Walil kuffari ahkamun bayyanatha kutubul fiqhi, dan untuk hukum-hukum terkait interaksi dengan orang non muslim ini sudah dijelaskan oleh banyak sekali kitab-kitab fikih. Di antaranya, annana la nuzawwijuhumul muslimat, kita boleh bagi kita menikahkan orang kafir itu dengan wanita muslimah. Wala natazawwaju min nisaihim, dan kita laki-laki yang muslim tidak boleh menikahi wanita-wanita yang kafir, illa al-kitabiyah, kecuali wanita-wanita kitabiyah, kafir kitabi. Dulu kita sudah jelaskan sepintas, kafir kitabi hampir tidak ada lagi di dunia ini, apalagi di Indonesia, yang disebut kafir kitabi. Karena dasar kafir kitabi ini adalah orang-orang yang masuk dalam seruan Allah dalam Al-Quran, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'ah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wahai ahlul kitab, ayo kita kepada kalimat yang sama di antara kalian dan kami, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan Allah. Siapa ahlul kitab yang dimaksud? Bani Israel yang beriman kepada kitab Taurat dan kitab Injil yang asli. Jadi jangankan untuk yang hidup di Indonesia sekarang yang Nasrani dan Yahudi, bahkan menurut para ulama tafsir, Yahudi dan Nasrani yang di Arab itu tidak tergolong sebagai ahlul kitab, karena ahlul kitab yang dimaksud adalah Bani Israel yang diturunkan kitab kepadanya. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani adalah agama yang inklusif, agama yang eksklusif. Itu khusus kepada orang yang keturunan Bani Israel. Makanya dakwah para nabi Bani Israel itu selalu ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi. Apa makna qaumi? Kerabat dari pihak ayah. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa selalu ya qaumi. Kecuali Nabi Isa alaihi salam baru membahasakan ya Bani Israilah. Padahal beliau juga Bani Israel. Kenapa Nabi Isa tidak menyebut ya qaumi? Karena definisi tadi, kaum itu kerabat dari pihak ayah, sedangkan Nabi Isa tidak punya ayah, maka tidak ada kerabat dari pihak ayah. Beliau hanya panggil ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Maka ajakan dalam kitab Injil itu untuk Bani Israel, dan tidak ada Bani Israel di Prada, nggak ada Bani Israel di Cotkeung, nggak ada Bani Israel di Indonesia. Bani Israel itu tempatnya di Arab. Di Mesir itu dulunya yang menguasai, Palestina dulunya yang menguasai, di dalamnya itulah hiduplah Bani Israel, Israel yang sekarang ini. Jadi kalau ada orang Cotkeung, orang Prada tiba-tiba menganut ajaran Nasrani dan Yahudi, itu salah masuk. Kenapa? Karena itu agama yang eksklusif. Tapi kalau Buddha, Hindu itu terbuka, tidak mengajak kepada golongan bangsa tertentu, dia terbuka. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita. Jadi kalau ditanya sekarang, adakah ahlul kitab di Indonesia? Maka jawabannya adalah, adakah Bani Israel di Indonesia? Satu. Yang kedua, ahlul kitab, kitabnya itu harus kitab kitab asli yang ghairul munharifah, belum berpaling makna dan tidak diubah-ubah catatannya. Maka para ulama menyatakan Taurat dan Injil sekarang ini tidak ada lagi yang asli. Bukti tidak adanya yang asli kitab Taurat dan Injil itu bahwa di dalam Taurat dan Injil itu tertulis tentang cerita kematian Nabi Musa dan tentang kematian Nabi Isa. Bagaimana wahyu diturunkan kepada Nabi yang sudah mati? Kecuali tentang informasi bahwa akan mati.
Maka Al-Quran memuat tentang kematian Nabi Muhammad, tapi bukan rincian bagaimana beliau meninggal, kapan meninggal. Hanya pertanyaan dalam surat Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain dari seorang rasul yang sudah pernah ada rasul-rasul sebelumnya. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Lalu adakah bila Muhammad mati atau dia terbunuh, kalian kembali kepada kekufuran kalian? Tidak disebutkan tentang Nabi Muhammad sudah mati, tapi kalau nanti Muhammad mati, apakah kalian akan murtad lagi? Maka itu menunjukkan dalil yang sangat akurat bahwa Taurat dan Injil yang dipegang oleh orang Nasrani dan Yahudi sekarang tidaklah otentik. Nah, maka ini menjadi catatan bagi kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, menyikapi kondisi saat ini, pertanyaannya bukan apakah Nabi tersinggung dengan karikatur itu atau tidak, bukan apakah Nabi akan memaafkan orang yang membuat karikatur itu atau tidak, tapi pertanyaannya, sebagai orang yang mencintai Nabi, apakah kita tersinggung atas penerbitan karikatur itu atau tidak? Bila tidak tersinggung, patut ditanyakan kesahihan iman kita. Yang kedua, ketika kita tersinggung bahwa Nabi kita dihina, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membalas penghinaan tersebut? Bila sebatas boikot saja, tidak minum aqua, kita merasa mati tercekik, padahal sudah ada imon, lung, dan banyak yang lain. Kenapa harus merasa keberatan? Bahwa ada saudara-saudara kita yang barangkali menjadi distributor air ini, apakah dengan berkurangnya orang yang mengkonsumsi air tersebut usahanya mati lalu dia mati mendadak? Tidak. Banyak rezeki yang dijamin oleh Allah dari sumber-sumber yang lain. Setiap kali kita sabar atas sebuah rezeki yang halal, Allah akan ganti 2 kali lipat. Maka sebagai penutup, dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi memberikan ilustrasi yang indah sekali. Siapapun yang sabar atas tahapan rizki yang halal, maka Allah pada akhir periode tersebut akan mengganti 2 kali lipat. Apa ilustrasinya? Janin dalam rahim, sumber rezekinya hanya satu, melalui tali pusat ibunya. Nafasnya di situ, makannya di situ, minumnya di situ. Dan bayi ini sabar, nggak pernah ada bayi yang merengek minta sun ataupun promina dan lain sebagainya. Dia sabar. Kesabarannya ini sampai batas waktunya berakhir, dia lahir ke muka bumi, dipotong sumber rezeki yang satu, berganti 2 kali lipat. Apa 2 kali lipat? Mohon maaf, 2 puting air susu ibunya. Tadi dari satu sumber berganti menjadi 2. Dan itu pun akan berakhir. Bayi ini sabar 2 tahun hanya menyusu dari air puting, dari 2 puting susu ibunya. Ketika 2 tahun itu selesai, Allah ganti 2 kali lipat menjadi 4. 2 protein hewani dan nabati, dan 2 air minum dan air susu, madu dan susu. 4. Ketika dia sabar dengan 4 sumber rezeki yang halal selama hidupnya, maka ketika di akhirat Allah akan ganti 4 sumber rezeki dengan 8 pintu surga. Silahkan masuk lewat pintu mana saja yang dia suka. Ini ilustrasi dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Al-Fawaid. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula dan mohon maaf malam ini kita akan adakan somadiah dan tahlil atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang warga. Maka kita tidak panjangkan diskusi. Kalau ada pertanyaan mohon disimpan dulu, dicatat, dan nanti pada pertemuan yang akan datang, kalau takut lupa boleh dicatat. Bila nanti bermasalah, bila sebut nama, boleh surat kaleng saya, tapi tidak harus dalam kaleng. Di SMS juga boleh, di WA juga boleh, dalam bentuk kertas juga boleh, untuk kita jawab pertanyaan itu di pertemuan yang akan datang. Jadi untuk pertemuan kali ini kita padakan intinya, mari kita tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dalam serendah-rendah bentuk yang mampu kita contohkan. Dan yang kedua, kepada saudara-saudara kita yang jualan di warung-warung kopi, warung nasi yang menyediakan wifi gratis, hendaklah malam hari ketika warung tutup, untuk siaran wifi-nya itu pun dimatikan, dipadamkan, atau bila harus berlanjut, hendaklah passwordnya itu diganti agar tidak ada yang memanfaatkan untuk kemaksiatan. Dan yang ketiga, yang merasa mudah mendapatkan rezeki dari jalur-jalur yang haram, kalaupun sekarang terlihat mudah dan kaya, yakinlah Allah akan cabut keberkahannya. Boleh jadi uang Anda banyak tetapi badan Anda akan sakit, boleh jadi uang Anda banyak tetapi istri dan anak-anak akan sakit,
Boleh jadi harta Anda akan banyak, tetapi tidak akan nyaman dengan tetangga dan warga sekitar, karena rezeki itu tidak mesti dalam bentuk uang. Maka setiap kali kita rela meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, Allah akan ganti dengan yang halal yang lebih baik. Demikian pengajian malam ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu alam bissawab, wa ilaihil marji'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ghafir li amwatil mu'minina waj'alhum fi alhadihim mutmainnin. Allahumma aslih wulata umurina wahdihim ila siratikal mustaqima ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.